Pada November tahun lalu, Defense Acquisition Program Administration, DAPA, memberikan pengumuman penting yang menyangkut KF-21 Boramae. Pengumuman yang disampaikan oleh DAPA yang berkaitan dengan KF-21 Boramae itu menyoal tentang Korea Aerospace Industries, KAI, selaku pengembang pejuang Korean Falcon yang berencana merevisi kontrak pembagian biaya. Berkaitan mengenai hal itu diungkap oleh donga.com dalam rilisan artikel tanggal 24 Mei tahun 2022 lalu. Dijelaskan bila pengembang KF-21 Boramae berencana untuk merevisi kontrak pembagian biaya dengan Kementerian Pertahanan Indonesia. Pengembang KF-21 berencana untuk merevisi kontrak pembagian biaya dengan Kementerian Pertahanan Indonesia pada kuartal pertama tahun ini, Maret, tulis donga.com. Termasuk non-pembayaran dan pembayaran di masa mendatang. Imbuhnya, saat ini Indonesia harus membayar 1,6 triliun won, atau sekitar 20% dari total biaya proyek sebesar 8,1 triliun won. Uang tersebut dikatakan sebagai kontribusi pada tahun 2026 sebagai syarat pengembangan bersama KF-21 Boramae. Namun sejak proyek dimulai pada tahun 2016, hanya 227,2 miliar won telah dibayar, dan sejauh ini, sekitar 800 miliar won belum dibayar. Kedua belah pihak sepakat untuk membayar 30% dari kontribusi dalam bentuk barang, seperti minyak sawit, sambil mempertahankan ukuran total kontribusi Indonesia pada November tahun lalu, jelasnya. Di tengah hal tersebut, menurut Rep Kang Dae-sik dari People's Strength turut memberikan keterangan Tia. Indonesia telah mengirimkan teknisi dan pilot angkatan udaranya sendiri ke markas KAI di Sacheon, Gyeongsangnam-do hingga bulan ini, jelasnya dikutip dari donga.com. Pada bulan November tahun lalu, Kang Eung-ho, Direktur DAPA, mengatakan, kesepakatan akhir tertunda karena situasi COVID-19, tetapi perjanjian ini sangat berarti karena kedua negara menyelesaikan negosiasi ke arah yang saling menguntungkan. Melalui dialog yang cukup, jelasnya, ini berarti bahwa perjanjian ini tidak diikuti dengan baik. KF-21 Boramae yang saat ini menjalani tes darat seperti mesin dan mengemudi, akan memulai tes penerbangan mulai Juli tahun ini. Pemerintah berencana menyelesaikan pengembangan KF-21 Boramae pada 2026 mendatang. Penyelesaian pengembangan KF-21 Boramae itu setelah melewati 2.200 uji sorti, jumlah sorti, selama 4 tahun ke depan. Sehingga boleh dibilang tak lama lagi Indonesia dan Korsel akan memasuki proses pembuatan massal KF-21 Boramae. Rep Kang berkata, mengingat anggaran pertahanan 1 tahun Indonesia, DAPA selesai menyusun kontrak amandemen dengan Indonesia sebelum terlambat, karena tidak mungkin untuk membayar kontribusi yang belum dibayar pada tahun 2026. Kita perlu memastikan bahwa hal yang nyata dan aset tidak berwujud dapat diperoleh secara wajar. Ungkapnya, DAPA mengatakan, untuk merevisi perjanjian pembagian biaya sesegera mungkin, pemerintah terus berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui berbagai langkah, termasuk surat, tetapi tertunda karena COVID-19. Tim proyek KF-21 saat ini sedang berkonsultasi dengan Kementerian Pertahanan Nasional Indonesia di Jakarta, Indonesia, tulis donga.com. Selain itu, Indonesia belum lama ini dikabarkan mengirim 39 pilot dan teknisi untuk bergabung dalam pengembangan KF-21 Boramae. Telah dipastikan bahwa Indonesia, negara yang bersama-sama mengembangkan pesawat tempur domestik pertama militer Korea, KF-21 Boramae, telah mengirim 39 pilot dan teknisi domestik ke Korea setelah menunda pembayaran retribusi selama 5 tahun, tulis sumber. Ini menjadi kekhawatiran bagi media Korsel itu, duit kontribusi Indonesia dalam pengembangan KF-21 Boramae dipertanyakan. Dan kemudian menyinggung mengenai kekhawatiran kebocoran data KF-21 Boramae ke Indonesia. Media Korsel itu khawatir data KF-21 Boramae bocor ke Indonesia tapi duit kontribusi belum beres. Awalnya, pemerintah melaporkan sendiri bahwa masalah non-pembayaran telah diselesaikan dengan memutuskan untuk merevisi kontrak pembagian biaya pada Maret tahun ini setelah konsultasi tingkat kerja pada November tahun lalu ketika kontribusi Indonesia belum dibayarkan sejak tahun kedua. Setengah tahun 2017, namun pada akhirnya tidak dilaksanakan. Di tengah hal tersebut,
Saat Indonesia mengirimkan pilot ke Korea, dikhawatirkan hanya teknologi pesawat tempur dalam negeri yang bocor tanpa mendapat kontribusi apapun, jelasnya. Terlepas dari hal di atas, Indonesia dan Korsel akan menjadi negara pertama yang menggunakan KF-21 Boramae. Keberadaan KF-21 Boramae jelas akan meningkatkan kekuatan militer Indonesia dan Korsel, terlebih Indonesia yang saat ini juga tengah menunggu Rafale, sehingga sangat mungkin menghadirkan duet KF-21 Boramae dan Rafale. Tentunya ini akan memperkuat pertahanan Indonesia.